Tempat kami persilahkan. Sekaligus beliau membaca doa untuk acara kita pada hari ini. Waktu dan tempat persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang saya muliakan dan saya hormati adalah Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang prima, kemudian panjangkan umurnya, dan insya Allah berada dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya kepada bapak-bapak yang duduk di depan yang saya tidak tahu namanya satu persatu, tidak bisa saya sebutkan. Kemudian para hadirin yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah memberikan kita nikmat yang tertinggi, yaitu agama, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita nikmat semuanya itu tidak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan satu nikmat ini, yaitu nikmat sehat. Dan inilah yang merupakan satu hal yang harus kita pelihara sungguh-sungguh, karena kalau kita ini tidak sehat, saya yakin agak berat kita melakukan aktivitas. Cuma memang kalau ditanya kita apa itu sehat, kadang-kadang kalau saya di mahasiswa begitu, kadang-kadang pertanyaan sederhana saja, anak ini sehat Pak. Apa itu sehat? Ya sehat, tidak sakit. Ya. Jadi yang mulai kalau WHO, kalau mohon dikoreksi kalau saya keliru, kalau kesehatan itu menurut WHO itu adalah kesehatan ideal dalam dari segi biologis, kemudian psikologis dan sosial, ya. Tapi kalau pengalaman saya itu sederhana saja. Yang dimaksud dengan sehat itu adalah apabila seluruh anggota tubuh kita ini berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya kalau kaki berfungsi sebagaimana mestinya, kaki bisa berjalan, itu sehat. Tapi kalau kaki sudah agak tersandung-sandung sedikit, itu sudah sakit itu. Ya. Apalagi sekarang ini rata-rata seumur saya ini kalau ketemu di kampus, Prof ini sakit lututku ini, asam urat. Jadi, tapi kadang-kadang juga saya berpikir, karena dulu kalau saya tidak salah waktu umrah dulu, ada orang Arab bilang begini. Karena waktu itu ada satu jemaah umrah
yang agak tertati-tati jalan. Kemudian kalau saya tidak salah dia bilang, tolong ditanya itu, apakah dia kerjakan sholat duha. Kalau dia rutin kerjakan sholat duha dari kecil sampai sekarang, tidak mungkin kena penyakit-penyakit kronis seperti itu. Jadi ada yang datang, dia tanya, Pak, Bapak biasa sholat duha? Dia bilang, apa itu sholat duha? Saya bilang, jangan kita tanya. Sholat duha saja tidak tahu. Jadi kalau ini diperhatikan, ini penting sekali, bahwa kalau sholat duha ini dirutinkan, maka insya Allah sehat-sehat penyakit yang berkaitan dengan persendihan itu bisa diminimalisir. Karena memang ada hadisnya Nabi bahwa di tubuh kita setiap orang itu ada 360 persendihan. Saya tidak terlalu tahu dari segi medisnya, tapi begitu bunyi hadisnya. Ada 360 persendihan dan semuanya ini harus disedekahi. Harus disedekahi, dan sedekahnya bukan uang. Sedekahnya itu sederhana saja. Lakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha itu 2 rakaat, itu sudah bisa mencukupi itu. Namun sholat duha ini kan bisa sampai 12 rakaat. Bisa 2, bisa 4, 6, 8, 10 sampai 12. Dan bahkan ada sholat duha di awal waktu yang pahalanya itu bisa dikatakan sama dengan pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi ibu dan bapak, kita bisa mendapatkan pahala haji, sekalipun kita tidak pernah haji, kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah itu setiap hari. Kuncinya sederhana saja, yaitu apabila kita bisa melaksanakan sholat Isra namanya. Sholat Isra ini sebenarnya adalah sholat duha di awal waktu. Cuma memang ada bedanya antara sholat duha dengan sholat Isra. Sekalipun banyak yang berpendapat bahwa sholat Isra ini adalah sholat duha di awal waktu. Tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya sholat Isra ini adalah setelah kita sholat subuh, tidak ada kegiatan lain kecuali zikir, baca doa, atau baca buku agama, dengar-dengar pengajian, baca Quran, sampai masuknya waktu Isra, kita sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat ini bernilai pahala, itu sama dengan haji atau umrah. Hadis Nabi katakan, tamatan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali Nabi ulangi. Jadi, tapi ini perlu saya tegangkan di sini karena banyak di antara kita yang semangat untuk melaksanakan sholat Isra, tetapi kadang-kadang dilakukan di waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena paling sedikit ada 3 waktu itu haram kita untuk sholat. Pertama, terbit matahari sampai naik sepenggalan. Yang kedua adalah pas matahari di atas kita sampai tergelincir ke barat. Dan yang ketiga, menjelang terbenam matahari. Itu adalah waktu yang tidak boleh melaksanakan yang namanya sholat. Haram, justru haram. Nah biasanya kalau di dinding-dinding masjid itu memang ada itu mengatakan syuruk. Atau ada mengatakan tulu, 2. Jadi syuruk dan tulu itu artinya terbit. Tapi belum waktunya untuk sholat di situ. Supaya kita aman, itu mudah-mudahan ditambah 90 menit dari masuknya waktu subuh. Itu lebih aman. Berhitung maki saja ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kalau subuh kira-kira masuk jam 5, tambah 90 menit berarti jam 6.30 itu adalah waktu Isra.
Nah, ada juga yang membolehkan sampai 80 menit dari masuknya waktu subuh. Jadi hitung kalau jam 5 masuk waktu subuh, maka Isra itu jam 6.20. Tapi saya masih kadang-kadang masih khawatir, jangan sampai waktu itu masih dalam kondisi terbitnya matahari. Nah, jadi ini saya tekankan lebih awal berkaitan dengan kesehatan. Artinya kalau kita mau sehat secara prima, tolong pelihara sholat duha ini. Dan kalau mau mendapatkan pahala haji dan umrah, maka tolong pelihara yang namanya sholat Isra. Kalau sholat Isra itu persyaratannya seperti itu, tidak ada kegiatan lain setelah sholat subuh, kecuali tadi itu zikir, baca Quran, atau dengar ceramah, kemudian tafakur, kemudian sholat. Kalau sholat duha tidak ada masalah. Habis sholat subuh, mau jalan-jalan, mau aktivitas, sampai ada waktu, kemudian silakan. Sholat duha itu bisa dilakukan sampai jam 11, setengah 12, tidak apa-apa. Ya. Cuma memang afdalnya ya sekitar jam 7, jam 8. Nah, di situ afdalnya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan tahun baru Hijriah 1445. Mudah-mudahan dalam tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang prima untuk beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas kita yang diamanahkan kepada kita. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, yang pertama sekali saya ingin tekankan lebih awal, tadi sudah dimulai oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jendek Ponto, bahwa kita ini sebenarnya pasti akan meninggal dunia. Saya hanya ingin menegaskan begini, bahwa kita ini manusia bukan makhluk dunia, atau bisa dikatakan bukan makhluk dunia saja. Manusia ini sebenarnya adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia ini. Jadi pada hakikatnya Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup di dunia ini saja, tapi Allah menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Dan di akhirat itu perlu dipahami dan diyakini sungguh-sungguh bahwa di sana hanya ada dua tempat. Yang pertama, tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang biasa kita sebut dengan surga. Yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan, yang sering kita katakan sebagai neraka. Di mana kita berada, ibu dan bapak, di salah satu dua tempat ini ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya satu kali ini saja. Dan waktunya tidak terlalu panjang. Paling-paling kalau bahasa hadisnya Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku, kata Nabi, paling 60 atau 70 tahun. Rata-rata di situ. Kalau saya ini masuk sudah di atas 60. Jadi sudah harus siap-siap. Saya lihat juga mungkin ada di antara bapak-bapak ini sudah di atas 60. Sudah harus siap-siap. Tapi bukan berarti yang muda-muda tidak siap. Karena yang namanya kalau kelahiran kan berurut. Tentu neneknya dulu lahir, baru bapak, baru anak, baru cucu, baru cicit. Tapi kalau kematian tidak berurut. Kadang-kadang neneknya masih sehat walafiat, justru cucunya sudah meninggal. Ya. Jadi yang namanya meninggal ini tidak berurut dan setiap saat bisa menjemput kita. Dan tidak perlu kita takuti. Ya. Sebab biar kita takut, mati dikit juga. Ya. Seandainya ada mengatakan kalau kita tidak takut, tidak mati, mungkin kita lebih baik takut semua. Tapi tidak enak juga kalau kita terlalu lama hidup. Kita bisa lihat orang-orang tua kita
yang sudah umur anak apa 70 80. Itu kan merepotkan anak cucunya juga. Jadi bagusnya memang ya seperti yang Nabi bilang sekitar 60-70 tahun. Cuma jangan juga minta supaya Allah cabut kita punya nyawa, tidak. Itu sudah ditentukan sebelum kita hadir di dunia ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, jadi yang namanya kematian ini pasti akan datang. Yang itu tadi saya minta supaya bahwa kita ini adalah makhluk akhirat. Di akhirat hanya 2 tempat. Ini surga, ini neraka. Di mana kita berada di 2 tempat ini ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya 1 kali atau 60-70 tahun ini. 60-70 tahun ini kalau dilihat dari segi Al-Quran itu tidak terlalu lama. Karena ada yang mengatakan begini, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. 1 hari kemudian itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau 1000 ini dibagi 24 karena 1 hari itu 24 jam, itu hasilnya adalah 41,6. Jadi 1 jam hari kemudian itu adalah sama dengan 41 tahun dunia. Jadi kalau ibu dan bapak ini berumur 60 tahun berarti baru 1,5 jam. Apa artinya 1,5 jam, Pak? Nah, di akhirat itu sebenarnya bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar, 1 triliun. Allah katakan khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, tapi perlu kita tegaskan bahwa sebenarnya Allah itu maha baik. Allah menginginkan semua manusia ini masuk surga. Jadi saya tegaskan di sini, Allah menginginkan kita semua masuk surga. Dan mudah-mudahan dengan semangat tahun baru Hijriah ini ada semangat kita untuk mempersiapkan diri masuk surga. Jadi dan Allah menginginkan semua kita masuk surga. Oleh karena itu Nabi katakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku kata Nabi pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Waktu Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, heran ini para sahabat. Ya Rasul, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi tergantung kepada kita. Tergantung kepada ibu-ibu dan bapak-bapak mau masuk surga atau tidak, sederhana saja. Taat kepada Allah dan Rasul, itulah jalan ke surga. Bahkan kalau saya dengan adik-adik mahasiswa, saya selalu kasih contoh sederhana. Ketika kita berada di Makassar, kira-kira kalau kita mau ke Jenek Ponto, bagaimana caranya? Tentu kita mengambil kendaraan atau menempuh jalan menuju ke Jenek Ponto, tentu melalui Goa, kemudian Takalar, sampai ke Jenek Ponto. Mustahil kita sampai ke Jenek Ponto kalau jalan yang kita tempuh Maros, Pangkep, Baru, Parepare menuju ke Polmas, tidak akan sampai. Ya. Jadi orang bisa sampai ke Jenek Ponto kalau dia menempuh jalur ke Jenek Ponto. Begitulah surga dan neraka. Jadi kalau kita mau masuk surga sederhana saja, tempuhlah jalan-jalan ke surga. Dan kalau kita menempuh jalan ke surga, insya Allah akan sampai ke surga. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk kepada kita bagaimana menempuh jalan-jalan ke surga. Itulah yang disebut dengan agama. Jadi agama inilah sumber kebahagiaan. Tapi enak juga kalau memang kita bergelut di di pendidikan. Kadang-kadang memang mahasiswa itu sembarang saja kadang-kadang ditanyakan, betulkah itu agama itu sumber kebahagiaan? Kenapa gara-gara agama banyak orang bertengkar? Bahkan
agama ini bisa menjadi sumber konflik. Nah, hadirin yang mulia, saya hanya sederhana saja. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak kita lihat. Agama itu kan intinya Al-Quran ini dan hadis ini. Kedua sumber ini isi pokoknya dua. Sekalipun kalau kita ajarkan di kampus itu bahwa Al-Quran itu ada isinya akidah, ada syariat, ada muamalah, ada akhlak. Tapi isi pokoknya dua. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Hukum apapun juga, undang-undang apapun juga, aturan apapun juga yang kita kenal itu pasti isi pokoknya dua. Perintah, larangan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenung semuanya bahwa seandainya semua perintah Allah dikerjakan, kira-kira bagaimana keadaan? Saya yakin kita hidup dalam ketenangan, kebahagiaan, kedamaian seandainya semua perintah Allah dikerjakan dalam hidup kita. Coba mari kita lihat. Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Allah menyuruh kita amanah, semua orang amanah. Allah menyuruh kita tolong menolong, semua orang tolong menolong. Allah menyuruh kita silaturahmi, semua orang rajin silaturahmi. Kalau ini kita lakukan, apalagi yang berkaitan dengan kewajiban, Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Allah menyuruh kita puasa, semua orang puasa. Kira-kira kalau ini dilakukan, Pak, alangkah indahnya ini hidup. Yang kedua, mari kita lihat. Kalau semua larangan Allah ditinggalkan, saya yakin kehidupan ini akan terasa surga, Pak, sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Kita pernah membayangkan kira-kira begini. Kita hidup di masyarakat, di situ tidak ada pencuri, tidak ada orang minum khamar, tidak ada orang berjudi, tidak ada orang berzina, tidak ada orang menceritakan kejelekan orang lain. Kira-kira kalau kita hidup di masyarakat seperti ini, Pak, alangkah indahnya hidup itu. Biar di mana-mana kita simpan barang, tidak ada yang ambil. Kita saling tolong menolong antara satu yang lain. Jadi seandainya seluruh perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ini tinggalkan, maka kehidupan di dunia ini akan terasa surga sekalipun kita belum masuk ke dalam surga yang sesungguhnya. Itulah agama sebenarnya. Jadi saya ingin tekankan bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan. Tetapi nanti agama ini akan mendatangkan kebahagiaan. Bukan agama yang diceramahkan seperti ini. Bukan agama yang diseminar internasionalkan seperti di kampus-kampus. Bukan agama yang ditabligh akbarkan ketika ada pengajian-pengajian besar. Bukan. Agama yang akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, itulah adalah agama yang diamalkan. Maka selalu itu diulang-ulang. Sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi hanya Allah letakkan pada pengamalan agama yang sempurna. Sejauh mana manusia mengamalkan agama secara sempurna, maka sejauh itu pula lah manusia akan bahagia dalam hidupnya. Jadi hadirin yang mulia, jadi saya ingin tekankan di sini bahwa agama yang akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita itu bukan agama yang dipahami, didiskusikan, ditabligh akbarkan, tetapi agama yang diamalkan. Nah, sekecil apapun amal agama yang kita lakukan dengan rutin, itu akan memberikan ketenangan. Dan bahkan amal agama yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu bukan banyaknya. Karena dalam hadis dikatakan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah itu adalah amal yang rutin dikerjakan sekalipun kuantitasnya, jumlahnya sedikit. Jadi taruhlah misalnya kita ambil tadi dari awal sholat duha misalnya. Allah lebih suka kita sholat duha setiap hari 2 rakaat atau 4 rakaat. Tiap hari kita lakukan.
dibanding dengan kita sholat duha 12 rakaat, kemudian 1 minggu kita tidak pernah lagi sholat duha. Jadi lebih baik sedikit tapi rutin kita kerjakan dibanding dengan banyak tapi tidak rutin kita kerjakan. Sama dengan membaca Al-Quran. Mungkin hari ini ibu bisa baca 2 juz, tapi itu lebih baik kita baca 1 hari 2 lembar, tapi setiap hari kita baca. Dibanding dengan kita baca langsung 2 juz, tapi 10 hari kita tidak baca Quran lagi. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, bahwa amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah yang dilakukan dengan rutin sekalipun jumlahnya sedikit. Dan perlu saya tegaskan di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa amal yang kita lakukan dengan rutin, suatu saat nanti kalau kita bepergian atau kita jatuh sakit, Allah tetap memberikan pahala sekalipun kita tidak kerjakan. Misalnya begini, kita rutin melaksanakan sholat duha atau sholat tahajud, tapi tiba-tiba kita jatuh sakit, tidak bisa lagi sholat duha, tidak bisa lagi sholat tahajud, maka Allah tetap memberikan pahala kepada kita, pahala duha dan pahala sholat tahajud, sekalipun kita tidak kerjakan. Kenapa? Karena kita sudah rutin lakukan. Inilah hebatnya kalau kita istiqamah mengamalkan sesuatu. Artinya Allah tetap memberikan pahala kepada kita, sekalipun amal yang kita rutin kerjakan kita tidak lakukan, karena kita jatuh sakit, maka Allah tetap memberikan pahala. Jadi rusanya itu 2. Yang pertama sakit, yang kedua musafir. Kadang-kadang kalau saya mau masuk kampung saya di Sopeng. Kadang-kadang dulu kalau kita sudah tidur di mobil, kalau berangkat malam, tiba di sopir biasanya singgah makan atau singgah minum kopi, ada waktu untuk sholat duha, sholat tahajud. Kadang-kadang di situ berpikir sholat duha tahajud atau tidak. Ulama banyak memberikan jalan keluar. Anda boleh sholat tahajud, Anda juga boleh tidak lakukan. Pahalanya akan tetap mendapatkan sama. Karena Anda musafir, kemudian karena Anda lakukan sholat tahajud setiap malam, sekalipun Anda tidak lakukan, Anda dapat pahala karena Anda dalam keadaan musafir. 2 rusanya, sakit dan musafir. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya agama ini perlu diyakini, sekali lagi, adalah sumber kebahagiaan. Cuma saya ingin tegaskan di sini bahwa agama ini akan memberikan kenikmatan kepada kita apabila agama ini tidak dianggap sebagai suatu kewajiban. Di sini kuncinya ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi agama ini akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita apabila agama ini kita tidak pandang sebagai suatu kewajiban. Sekalipun memang itu adalah kewajiban, tapi kita menganggap bahwa agama itu adalah kebutuhan. Kalau mungkin saya ingin mengemukakan apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan. Ada kebutuhan fisik, karena manusia kan makhluk 2 dimensi. Manusia makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. 2 dimensi ini itu pasti ada kebutuhannya. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Sekarang mari kita lihat lebih jauh apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Sederhana saja, kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi, maka itu akan membuat kita susah. Itulah kebutuhan. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak, kita lapar, kita kan butuh makan. Kapan kita tidak makan, pasti kita susah. Sampai kebutuhan makan itu terpenuhi. Itulah kebutuhan. Jadi membuat kita susah kalau tidak terpenuhi. Kita haus misalnya, kita akan butuh minum. Dan kapan kita tidak minum, kita akan susah. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi.
Jadi kebutuhan itu adalah sekali lagi sesuatu kalau tidak terpenuhi akan membuat kita susah. Maka hadirin yang mulia, cuma kalau kebutuhan fisik ini mudah. Tapi yang kadang-kadang kita tidak sadari itu adalah kebutuhan rohani. Apakah itu kebutuhan rohani? Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan pengamalan agama. Jadi kalau agama ini diamalkan, itu kan melahirkan pahala. Pahala inilah merupakan kebutuhan rohani kita. Dan kapan ini rohani tidak mendapatkan kebutuhannya, maka rohani itu akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Saya ulang, ini penting ibu-ibu. Bahwa rohani itu akan merasa tersiksa dan terganggu apabila kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan apakah kebutuhan rohani? Itulah adalah pengamalan agama. Karena pengamalan agama melahirkan pahala. Pahala itulah yang menjadi santapan rohani kita. Kita ambil contoh misalnya sholat. Jadi sholat ini kan kelihatannya itu salat itu kan kewajiban. Makanya saya ingin tekankan tadi bahwa salat ini kapan kita masih menganggap sebagai kewajiban, maka kita tidak akan merasa nikmat dengan salat itu. Nanti kalau salat itu kita sudah anggap sebagai suatu kebutuhan, maka salat itu akan terasa nikmat itu. Maka hadirin yang mulia, jadi kalau kita tidak salat misalnya, berarti kebutuhan rohani tidak terpenuhi. Jadi orang yang tidak salat itu, maka rohaninya itu menderita luar biasa, sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu pun juga dengan puasa, baca Quran, zikir-zikir. Cuma memang kita ini manusia ini kadang-kadang kita juga bisa heran. Kalau kebutuhan fisik ini orang sempurnakan. Coba bapak-bapak, kalau kita makan, ibu-ibu, kalau kita makan di rumah atau di mana saja, apakah cukup kita makan nasi saja? Tidak toh, harus ada sayur. Kalau di sini tadi saya sudah makan coto kuda. Saya memang kalau diundang ke Jenepon itu semangat. Dan saya belum pulang sebelum makan coto kuda. Paling sedikit kondro kuda, tapi kalau kondro ini agak terlambat agak siang-siang. Kalau fisik ini orang mau sempurnakan, ada sayurnya, ada coto kuda, ada yang satu itu yang orang katakan enak, tapi saya merasa tidak enak karena harus kita campur sendiri. Apa itu gantala? Apa? Yang nyarang itu, yang tidak ada bumbunya apa-apa. Ya itu yang saya masukkan. Jadi itu bagus, tapi harus kita campur pintar-pintar juga. Jadi saya mau terangkan begini. Kalau fisik kita mau sempurnakan, ada nasi, ada sayur, ada sambal, ada ikan, ada daging macam-macam lah. Kita mau sempurnakan ini fisik kebutuhannya. Bahkan sebelumnya kita makan buah-buahan, kemudian habis itu makan es buah, ada kue-kue. Itu luar biasa manusia untuk kebutuhan fisiknya, itu luar biasa dia siapkan. Tapi kalau kebutuhan rohani, pas-pasan saja. Ya. Maaf, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, biasa kita lihat ada teman, dia tumpi terlambat masuk sholat, masbuki lagi, habis assalamualaikum, dia yang pertama keluar. Jadi orang yang seperti ini bapak, ibu itu kasih makan rohania nasi gitu. Paling-paling ada sedikit sayurnya itu, nggak ada sambalnya itu. Jadi bagaimana rohani akan merasa nikmat kalau kebutuhannya tidak terpenuhi? Oke, saya kasih tolong ibu-ibu dan bapak-bapak tolong praktek. Kalau ibu lakukan ini 1 minggu saja, akan merasakan kenikmatan dalam beragama itu. Coba. Sekarang
praktekkan salat, saya hanya mau mengatakan praktekkan salat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan juga perlu salat berjamaah. Cuma kalau ke masjidnya itu laki-laki wajib, perempuan tidak. Tapi bagi ibu-ibu yang di rumah, saya minta jangan sampai tidak salat berjamaah. Salat berjamaah kan itu rumusnya sederhana. Ada imam, ada makmum. Jadi kalau sudah ada anak kita, ada pembantu kita mungkin di rumah, maka salatlah bersama dia. Sebab kalau salat sendiri berapa pahalanya? 1. Kalau berjamaah 27. Berapa bedanya? 26. Sekarang saya mau membuka pemikiran kita. Apakah kita yakin dunia yang kita tempati ini dengan gunung-gunung yang demikian hebat, pemandangan laut yang demikian indah, burung-burung yang berkicau, pokoknya luar biasa ini dunia, kita anggap itu luar biasa. Sebenarnya dunia ini nggak ada artinya dibanding dengan salat 1 kali. 1 kali, Bu. Jadi saya ulangi, salat 1 kali itu lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya ini. Begitu hebatnya itu salat. Bahkan Nabi katakan begini, salat sunat 2 rakaat di depan subuh itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Salat sunat ini bukan salat wajib. Jadi salat sunat saja lebih mulia dibanding dengan salat dunia beserta seluruh isinya. Nah, coba hadirin yang mulia, kalau saya tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak, atau saya biasa tanya mahasiswaku, nah tadi subuh kau salat sunat enggak? Saya bilang tidak, Pak. Nah, saya bilang itu HP-mu berapa harganya? Saya bilang 3 juta. Kalau hilang pusing enggak? Saya bilang pusing. Iya Ustaz. Kapan berhenti pusing? Kalau ada HP baru. Kemudian kutanya tadi, Anda katakan tadi tidak salat sunat subuh. Pertanyaan saya, Anda merasa menyesal? Dia bilang tidak, Ji. Bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak, HP-nya hilang, harganya 3 juta, luar biasa pusingnya. Salat sunatnya hilang, 1 dunia hilang, semua HP tidak ada artinya dibanding dengan salat 1 kali, dia tidak pusing, biasa-biasa saja. Disinilah karena kita tidak yakin dengan yang namanya hari akhirat itu. Jadi hadirin yang mulia, jadi saya ingin mau tenangkan di awal tahun kita ini, mari kita memperbaiki tekad kita melihat agama, bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan. Terutama ini salat. Dan bahkan di mana-mana sekarang ini saya tekankan. Kalau mau melihat keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, mau melihat bagus, kuncinya di dalam salat saja. Apabila semua orang Indonesia, laki-laki, berjamaah semuanya, dan perempuan salat di awal waktu, tepat waktu, Indonesia akan makmur ini, Pak. Indonesia akan turunkan berkah dari langit dan akan munculkan berkah dari bumi. Kuncinya ada di dalam salat ini. Tapi ini yang belum masuk di benak kita. Belum masuk di dalam keyakinan kita bahwa salat ini adalah sumber dari segala kebahagiaan hidup di dunia sementara dan di akhirat. Jadi hadirin yang mulia, mari kita lihat bagi khususnya tadi, kalau sholat sendiri kan 1, ya, berjamaah 27. Jadi kalau 5 kali ibu dan bapak sholat sendiri, berapa dapat? 5. Kalau 5 kali berjamaah, 5 kali 27 berapa? 135. Berapa bedanya? 130. Kan banyak sekali bedanya. Jadi 5 dunia dengan 135 dunia itu luar biasa bedanya. Nah, tapi kadang-kadang itu adik-adik mahasiswa dia bilang, Ustaz, kenapa aja banyak sekali dunia? Kalau saya katanya biar bisa 1 dunia amam itu. Saya bilang, nah di akhirat itu kita akan hidup di waktu yang tidak terbatas.
Karena kita tidak akan hidup di waktu yang tidak terbatas. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan bertriliun-triliun tahun. Tapi Allah katakan selama-lamanya. Kalau kita punya persiapan masih bisa dihitung, nggak cukup itu. Makanya yang membahagiakan kita adalah rahmat Allah nanti di akhirat. Dan itu pahala, itu hanya menentukan kualitas tempat kita. Sama dengan uang lah. Kalau kita di dunia ini orang yang uangnya sedikit kan sederhana rumahnya. Orang yang uangnya banyak itu akan lebih bagus juga rumahnya. Begitupun juga pahala. Jadi pahala itu kalau pahalanya sedikit ya tidak seberapa luasnya rumahnya di akhirat. Tapi kalau banyak pahalanya luar biasa itu. Tetapi hadirin yang mulia, yang menentukan itu sebenarnya itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Itulah yang akan menentukan kita selamat nanti di akhirat. Dan Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita kalau kita tidak mengerjakan perintahnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi kalau saya larikan ke persoalan dunia, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, seandainya kita berandai-andai bahwa seandainya ada pengumuman bahwa yang salat sendiri itu dapat uang 1 juta rupiah. Yang salat berjamaah dapat uang 27 juta. Kira-kira terbuka ambil pikiran tak? Terbuka ambil itu. Berapa bedanya? 26 juta. Rugi kan? Kalau 5 kali kita salat sendiri dapat uang 5 juta. Ya. Tapi kalau 5 kali kita berjamaah dapat uang 135 juta. Berapa bedanya? 130 juta. Kira-kira menyesal kalau kita tidak dapat 135 juta, padahal kita bisa mendapatkan hanya karena kemalasan saja. Maka hadirin yang mulia, saya ini kemukakan untuk memberi semangat di awal tahun ini bahwa dengan mengamalkan agama, kehidupan ini akan terasa nikmat, akan terasa bahagia dan enak untuk kita jalani. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa begitu hebatnya ini salat menempati posisi yang demikian luar biasa? Karena ini salat, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu-satunya ibadah yang ada di dalam agama kita yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Jadi yang bisa kerjakan salat itu hanya manusia, orang saja. Tidak pernah kita lihat binatang salat. Pernah kita lihat ayam salat? Kambing, sapi, tidak ada yang bisa. Pernah kita lihat pohon-pohon, gunung-gunung salat? Tidak ada. Burung-burung, tidak ada yang bisa salat. Yang bisa mengerjakan salat hanya manusia. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, tidak ada yang bisa kerjakan ini kecuali manusia. Inilah ibadah inti manusia. Jadi kalau manusia tidak salat, berarti menyalahi tujuan penciptaannya. Sehingga kita bisa mengatakan kita diciptakan sebenarnya intinya adalah untuk salat. Yang lainnya itu mengikut saja. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin dalam diskusi itu ini diperbincangkan ini hadis Nabi ini. Bahwa salat 1 kali itu lebih baik daripada dunia. Begitu hebat ini salat. Sehingga dalam diskusi itu dikatakan begini, sebenarnya itu bisa diinterpretasikan bahwa kalau ada orang kaya raya dalam hidup ini, sekalipun dia memiliki semuanya ini dunia, tapi kalau dia tidak salat, maka orang ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tekankan. Ada itu lagunya dulu. Mungkin ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak hafal. Walaupun hidup kalau tak ada gunanya. Itulah intinya. Hidup 1000 tahun, kaya raya, bapak tidak salat, ibu tidak salat, tidak ada nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau memperbaiki kehidupan ini, intinya di dalam tegakkan salat. Baik, supaya lebih baik lagi, lebih luas lagi penjelasannya, saya ingin hanya menyampaikan begini.
bahwa semua ibadah-ibadah itu sebenarnya nilainya 0. 0 ini sekalipun banyak itu tidak ada artinya. 1000 0 tambah 1000 0 berapa? 1 triliun 0 tambah 1 triliun 0 juga. Tapi kalau angka 1 ditambah 01 berapa? 10. Tambah lagi 1 100. Tambah lagi 1 0. Semakin banyak nolnya, semakin bernilai. Yang menentukan apa? 1. Jadi kalau salat ini ada, puasa bernilai, zikir bernilai, sedekah bernilai. Tapi kalau salat ini tidak ada, semua dianggap tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab, yang pertama diperhitungkan di akhirat itu adalah salat. Kalau salatnya itu baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Makanya tadi saya katakan, saya minta ibu-ibu untuk merasakan, ada nggak perubahan yang kita bisa rasakan? Mari kita mulai di awal tahun baru Hijriah ini, Muharram ini. Karena sebenarnya Muharram ini adalah Januarinya orang Islam. Zulhijjah itu adalah Desember. Zulhijjah, Januari, Februari itu adalah bulan Syamsiah namanya. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti 2 bulan lagi Maulid orang. Jadi sekarang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12. Saya yakin ibu-ibu hafal semua ya. Jadi hadirin yang mulia, cuma apa perbedaannya dalam agama kita? Kalau salat itu mengikuti perjalanan matahari. Itulah Januari, Februari, Maret, April itu. Jadi salat itu waktu pelaksanaannya berdasarkan peredaran matahari. Tetapi ibadah puasa, haji itu waktu pelaksanaannya berdasarkan peredaran bulan. Jadi 2 benda ini itu sangat luar biasa dalam amal agama kita. Jadi salat berdasarkan peredaran matahari, kemudian kalau puasa, kemudian haji berdasarkan peredaran bulan. Dua-duanya ini penting. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba ibu, saya minta tolong praktikkan 1 minggu saja dulu. Tapi jangan setelah merasakan nikmat berhenti. Oh, berhenti juga nikmatnya. Oh ya. Coba Bapak, saya minta. Tadi saya katakan, kenapa orang sekarang ini kalau fisiknya mau sempurnakan. Tapi kenapa kalau ibadahnya tidak sempurna? Tolong Bapak praktek. Saya di mana-mana sampaikan. Coba, kalau kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kami ada memang di masjid Pak sebelum azan. Itu akan terasa nikmat itu. Kita sudah mulai dengan zikir-zikir, baca-baca Quran. Itu sudah hati sudah tenang itu. Kemudian yang kedua, orang azan kita mengikuti panggilan azan itu. Hebatnya itu Ibu dan Bapak, siapa orang yang azan, berapapun orang yang datang untuk salat, semua pahala yang datang itu diambil oleh orang yang azan. Hebatnya itu. Taruh misalnya Bapak azan, ada jemaah 100. Maka 100 ini kali 27 berapa? 2.700. Semua pahala 2.700 ini diambil oleh orang yang azan. Itulah hebatnya orang azan. Tapi jangan ke ibu-ibu bilang kalau begitu saya mau azan, tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah dapat pahala seperti itu? Boleh. Inilah pentingnya ibu-ibu dan bapak-bapak, kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kenapa? Karena kalau orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Kalau kita menjawab panggilan azan seperti ini, berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang azan, begitu juga yang kita dapatkan. Bayangkan. Jadi orang azan dapat pahala 2.700,
Kita sudah di masjid membalas itu saruang asang, dapat juga pahala 2.700. Kan luar biasa itu. Ibu-ibu dia bilang, nah saya di rumah Ustaz. Tidak. Ibu di rumah kerja, begitu orang asang hentikan pekerjaan. Langsung dengarkan sungguh-sungguh itu asang. Yang lucunya sekarang kalau ada rapat, biasanya dengar saja asang. Habis itu lanjut kami rapat. Mestinya sholat dulu. Hadirin yang mulia, jadi ibu di rumah dengar panggilan asang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terakhir la ilaha illallah, ibu mengikuti dari rumah, maka ibu pun juga mendapat pahala 2.700. Jadi agama ini sangat mudah, Pak. Allah ubral ini pahala. Jadi coba, kalau kita sudah di masjid tadi azan, kemudian sholat qabliyah sempurnakan, sholat ba'diyah kita lakukan. Habis itu kita sholat, kita zikir-zikir. Akan terasa nikmat itu, rohani itu. Coba bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak praktekkan satu minggu. Jadi sudah di masjid, kemudian setelah itu sempurnakan sholat sunat qabliyah dan ba'diyah, kemudian baca-baca Quran, baru tinggalkan masjid. Akan terasa nikmat itu. Artinya rohani kita itu merasakan nikmat itu. Karena ada mie sayurnya, ada mie sambalnya di situ, ada mie goreng-gorengannya, ada mie es buahnya itu. Tapi kalau kita tompian terlambat, kemudian pertama kita keluar masjid, bilang rohaniku, ini orang kasih begini makananku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kepedulian terhadap sesama, kalau saya itu dalam bahasa agama, Pak, sederhana kalau kita peduli, karena ada hadisnya Nabi begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian kalau orang itu tidak mencintai saudaranya apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Kalau saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang kita inginkan dalam hidup? Apa puncak keinginan kita? Saya yakin kita mungkin akan sepakat bahwa puncak keinginan kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Atau lebih sederhananya, keinginan kita yang paling tinggi adalah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap semua kita yang hadir ini, insya Allah kita akan jumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan cerita, jadi pekerjaannya salah satu pekerjaan orang di surga itu cerita, cerita, makan. Sebenarnya garis besarnya 3. Pekerjaan orang di surga. Tidak ada nih sholat, Bu. Tidak ada nih puasa. Tidak ada. Di surga itu menikmati saja 3 pekerjaannya orang. Pertama, makan minum. Yang kedua, hubungan suami istri. Yang ketiga, silaturahmi. Cerita-cerita. Woi, dulu enaknya kita dulu, seandainya saya tidak lakukan itu, Ustaz. Cerita begitu, Pokoknya sampai akhir selama-lamanya itu cerita orang. Kalau tidak cerita, makan ki. Kalau tidak makan, minum ki. Kalau itu tidak kerjakan, bergaul suami istri saja. Itu yang kerja orang. Tidak ada yang lain. Bilang kenapa begitu? Memang begitu. Jadi hadirin yang mulia, alangkah indahnya. Jadi Allahu Akbar kalau kita. Dan hebatnya itu orang kalau di surga, saya pintar cerita berdasarkan juga keterangan-keterangan. Jadi orang itu di surga gini. Kalau orang makan, misalnya kenikmatan makan ini saya ceritakan. Kalau orang makan itu kadang-kadang ditegur oleh malaikat, Pak, kenapa kita makan mangga terus? Nah banyak buah-buahan yang lain. Dia bilang, enak terus ini, malaikat. Dia kupas, dia ambil satu, dia makan. Lain lagi. Dia kupas lagi, lain lagi. 60 tahun nih makan mangga, tidak ada yang rasanya sama. Bayangkan hebatnya itu. Belum durian itu, Bu. Jadi Allahu Akbar.
Maka untuk mendapatkan ini, itu tadi kuncinya sederhana. Tegakkan salat tepat pada waktunya. Laki-laki berjamaah di masjid, ibu-ibu di rumah ikuti panggilan azan. Habis itu langsung salat. Ada orang wanita lain di rumah, pembantu kah atau anak yang sudah dewasa, ajak untuk salat berjamaah. Kalau ibu salat sendiri dapat 1, tapi kalau berjamaah langsung dapat 27. Atau amannya ibu begini, supaya enak, rajin-rajin suruh suami kita pergi sholat. Sebab kalau ibu suruh suaminya pergi sholat dan dia reda, maka berapa didapat pahala suami, ibu juga dapat. Jadi kalau suami pergi sholat berjamaah kan dapat 27. Ya, ibu di rumah belum sholat sudah dapat pahala 27. Dan kalau ibu sholat sendiri dapat lagi 1. Berarti ibu dapat 28. Ada bilang kalau saya ikut suamiku untuk salat berjamaah, boleh. Lohor dapat. Suami salat berjamaah 27. Ibu juga dapat 27. Berapa ibu dapat? 54. Nah, banyaknya itu. Tapi jangan tongsi setiap saat ikut terus. Kemudian tidak memasak nih. Tapi kalau sudah selesai pekerjaan rumah, silakan ikut. Kalau perlu belikan motor baru suami tak, supaya rajin sholat berjamaah. Tapi suami jangan lewati masjid juga. Jadi hadirin yang mulia, jadi di awal tahun ini hanya saya ingin tekankan, kenapa kita tidak merasakan kenikmatan dalam beragama ini? Karena kita tidak melakukan itu agama. Maka oleh karena itu saya kembali tadi, alangkah indahnya kalau kita hidup di masyarakat, perintah Allah dikerjakan semuanya. Larangan Allah tidak ada yang kerjakan. Tidak ada minum khamar, tidak ada berjudi, tidak ada berzina, tidak ada merampok, tidak ada sabung ayam. Semuanya orang adil, semua orang jujur, tidak ada yang berdusta. Semua orang saling menghormati. Alangkah indahnya hidup ini. Maka hadirin yang mulia, mari kita kembali kepada tadi kepedulian terhadap sesama. Kalau mungkin saya yakin kepada kesehatan, yang kita itu keperhatikan adalah bagaimana menjaga kesehatan masyarakat. Kalau saya ini adalah bagaimana setiap masyarakat itu mau taat kepada Allah. Karena tadi kita kan mau masuk surga. Saya mau masuk surga, Bapak mau masuk surga, Ibu mau masuk surga. Maka siapapun yang kita temui, hanya satu yang kita pikir. Bagaimana orang ini masuk surga bersama saya. Itulah puncak pergaulan. Itulah puncak kepedulian kepada sesama. Artinya setiap orang yang kita jumpai, sampaikan kepada mereka tentang agama. Amalkan agama supaya ibu bahagia di dunia dan di akhirat. Orang itu masuk surga, maka kita pun juga akan masuk surga. Karena kita ingin mau masuk surga, maka semua orang yang kita jumpai, kita ajak mereka untuk berbondong-bondong ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir mungkin bisa saya sampaikan. Biar sedikit atau banyak juga ini tadi. Jadi yang penting kita bisa amalkan. Tapi saya tantang ibu dan bapak, puncaknya itu memang di salat. Mulai sekarang, bagaimana jalan keluarnya saya bilang gampang. Mari kita di awal tahun baru ini kuatkan tekad. Intinya di niat. Kalau ibu dan bapak mau berubah, karena memang ini perubahan ini perlu, karena Nabi Al-Quran sendiri mengatakan tidak mungkin terjadi sesuatu perbaikan kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah kita kecuali kita merubah diri kita. Pertama yang harus dirubah itu niatnya. Niat untuk jadi baik. Nah, sekarang ini ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya keadaan ini jadi baik, saya minta kita semua, ini mau satu Pak, ini mau satu yang penting luar biasa ini. Mulai hari ini saya berniat untuk sholat berjamaah. Kalau tidak ada orang yang mau sholat berjamaah, biarlah saya sendiri yang berniat sholat berjamaah. Kalau bapak-bapak berniat seperti ini,
makmur mirip masjid, ya, karena semua niatnya sama. Maka hadirin yang mulia, begitu juga ibu-ibu di rumah. Jangan sampai sholat kalau tidak berjamaah, kalau di rumah ada perempuan yang dewasa selain daripada kita. Semana? Karena kalau sholat sendiri dapat 1, berjamaah 27. Berjamaah itu kan sederhana. Ada imam, ada makmum. Sebagai penutup saya tambah sedikit. Karena tadi ada kewajiban, yang kedua ada larangan. Larangan yang paling mudah dilanggar orang itu sebenarnya bukan berjudi, bukan minum khamar, bukan berzina. Larangan yang paling gampang dilakukan orang itu adalah berdusta. Ya. Semua orang saya yakin tidak ada yang tidak pernah berdusta di sini, termasuk saya juga. Jadi kita ini kadang-kadang mudah sekali untuk berdusta. Padahal dusta itu sumber malapetaka. Saya ingin sampaikan, dusta itu sumber malapetaka. Saya kasih contoh begini. Adik-adik di kampus itu biasa saya tanya, "Nak, kenapa tidak ikut kuliah kemarin?" "Sakit apa?" "Bohong itu." Aku tanya, "Sakit apa kena?" Pak, demam Kak." "Ada obatmu?" "Sudah nih Pak." "Sudah aku minum?" "Sudah." Kalau pertanyaanku 100, pasti udah dustanya juga 100. Karena dusta itu harus ditutupi dengan dusta. Kapan tidak ditutupi dengan dusta, terbongkar itu dusta. Ya. Maka karena itu dusta Pak, harus berdusta lagi orang. Pegang 2 kunci ini. Pertama sholat, yang kedua tinggalkan dusta dalam kehidupan. Atau bahasa anak muda, jangan ada dusta. Jadi ini yang mulia, coba sebagai penutup Bapak bisa lihat begini. Inti daripada apa yang saya sampaikan, tolong cari satu rumah. Lihat baik-baik. Apabila bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin mungkin saja Pak, rumah tangga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Coba lihat yang kedua, dalam rumah tangga. Apabila ada rumah tangga, suami tidak berdusta kepada istri, istri tidak bohong kepada suami, orang tua jujur kepada anak, anak tidak dusta kepada orang tua. Kalau ada keluarga seperti ini Pak, yakin dan percaya, keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekali lagi sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Maka ini tolong dipelihara sungguh-sungguh, tegakkan sholat berjamaah dan jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita hidup yang seperti ini, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, maka kehidupan di dunia yang sementara ini akan terasa seperti sorga sebelum kita masuk ke sorga yang sesungguhnya. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita ada peningkatan dalam tahun baru ini. Karena inilah peningkatan ke arah yang lebih baik. Jadi hijrah itu artinya berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Sebenarnya nanti saya kirim Bu kepada salah seorang, ada namanya muhasabah. Muhasabah itu mudah kita lakukan. Dan kenapa orang sekarang ini banyak takut mati? Karena tidak yakin bahwa persiapannya sudah cukup. Ya. Kalau orang yakin persiapannya cukup, insya Allah tidak ada yang dirindukan kecuali dengan kematian. Nanti ada muhasabahnya. Saya bocorkan sedikit, paling tidak cukup 1 menit. Ambil kertas, tulis di situ nomor urut. Kalau pakai Excel itu tidak cukup 1 menit selesai itu. Nomor urut, kolom kedua daftar keinginan. Kolom selanjutnya 1 sampai 31 itu tanggal. Apapun yang ibu mau,
tulis di situ. Kalau saya tulis itu sudah harus di masjid sebelum azan dikumandangkan. Salat duha, salat tahajud, setiap hari sedekah, sekalipun hanya 2.000. Kemudian baca Quran 1 juz 1 hari. Tulislah apa yang ibu dan bapak mau inginkan di situ. Menjelang tidur atau kalau saya pribadi itu simpan di meja kerja. Tidak ada yang dikerjakan sebelum ambil itu. Salat berjamaah, ya. Baca Quran tidak 1 juz. Tulis semuanya. Kalau suatu saat nanti ibu dan bapak kita punya lembaran itu yes semuanya, bapak dan ibu tidak takut mati. Kalau ada malaikat maut mau cabut nyawa, kasih lihat saja itu. Enak itu. Bikin saja, Bu. Nanti saya kirimkan filenya. Gampang gitu, bikin sendiri. Ya. Atau kutanya ki penutup sebelum saya berdoa. Saya minta jujur. Sudah adakah satu amal dalam agama yang ibu dan bapak rutin lakukan dari dulu sampai sekarang? Puasa Senin Kamis. Salat duha. Salat tahajud. Berjamaah. 1 juz 1 hari. Zikir pagi petang. Kalau sudah banyak, Bu, yakin tidak takut menjalani kematian. Kasih lihat itu bibir Anda. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semangat kita di awal tahun ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kuat untuk mengamalkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.